Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Salam Bukit Raya yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Baik pemirsa, Anda sedang menyaksikan Salam Bukit Raya bersama saya Farid Ramadhani Yulianto selaku MC kita pada hari ini. Sedikit perkenalan, saya merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman yang mana pada hari ini akan membawakan seputar materi permasalahan kesehatan, yang mana permasalahan kesehatan ini sendiri adalah permasalahan kesehatan yang sebenarnya sudah menjadi habit atau sudah kita kesampingkan dan kita tidak pedulikan lagi, yaitu perilaku merokok di dalam rumah, yang mana banyak sekali dampak buruk yang diakibatkan dari asap rokok saat merokok di ruangan tertutup. Untuk lebih lanjutnya, pada hari ini saya sudah mengundang, kita juga sudah bersama dua pemateri kita yang sudah sangat gagah dan sangat cantik ini. Yang pertama ada Ibu Insiah, NF AMD Kebidanan atau yang biasanya sering dipanggil Bu In, dan juga ada Pak Pujiana SP atau yang paling sering kita kenal sebagai Pak Hugo, ya Pak. Di sini sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Bukit Raya, benar Pak ya? Baik. Pada kegiatan kita hari ini, yang pertama-tama akan kita wawancarai terlebih dahulu. Di sini adalah Pak Pujiana, karena beliau di sini sendiri selaku testimoni atau sebagai seorang perokok pasif yang ada di wilayah kantor Desa Bukit Raya, Pak. Benar Pak ya? Jadi beliau ini bukan seorang perokok aktif ya Pak di kantor desa. Jadi mungkin bisa kita tanya-tanya sudah Pak ya? Bisa. Ini mungkin sudah bisa sedikit rileks ya pemirsa. Jadi Bapak sendiri kan kita sudah tahu Pak, kalau Bapak sendiri ini merupakan perokok pasif Pak ya, atau bisa kita bilang tidak merokok Pak. Bapak sendiri pernah nggak sih Pak ada berpikiran atau niatan gitu Pak untuk merokok gitu Pak, ngikutin teman-teman Bapak atau rekan-rekan kerja Bapak? Mungkin Pak, bagaimana Pak? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Universitas Mula Warman. Ya. Ini mengadakan acara yang seperti ini luar biasa ya, untuk mengedukasi adik-adik kita, teman-teman kita yang masih remaja, dan khususnya untuk masyarakat Desa Bukit Raya. Pernah saya sempat berpikir ya kan, saya pernah melihat teman-teman gitu masih muda-muda merokok, kayaknya kok keren gitu kan. Pernah ada pikiran ya kan, tapi kita kan juga banyak belajar ya, banyak melihat, banyak contohnya bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, disitulah keinginan-keinginan itu kami musnahkan, kami pupuskan. Gitu. Kalau dari pribadi saya seperti itu. Kalau keinginan ada. Gitu. Ada Pak ya? Karena lingkungan kerja hampir mayoritas perokok ya kan. Iya. Apalagi kita masih muda ya kan. Kayaknya melihat orang tuh keren gitu kan. Nah, tapi ternyata kita juga melihat, banyak belajar dampak negatifnya, bahaya merokok itu seperti apa. Keinginan itu pupus, lebih baik tidak usah, ternyata merokok itu tidak keren. Oh, gitu. Baik Pak, berarti itu alasan Bapak memilih untuk tidak menjadi merokok. Seorang perokok aktif Bapak ya. Betul. Tapi menurut kita, mungkin dari pemirsa juga, menurut pemirsa sendiri susah lah untuk menjadi perokok pasif di tengah-tengah perokok aktif ya Pak ya. Kita bisa tahu Pak, mungkin banyak godaannya juga ya Pak. Dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih tips and trick yang bisa di-share ke pemirsa di rumah tentang bagaimana cara menahan diri dari orang-orang di sekitar kita yang menjadi perokok aktif gitu Pak, agar kita tidak ikut menjadi perokok aktif Pak? Mungkin ya. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau biasa yang saya lakukan itu kan biasa saya ngumpul sama teman-teman ya. Iya Pak. Nah, mereka pasti teman tongkrongannya itu pasti rokok salah satunya. Nah, saya untuk menghindari hal-hal seperti itu pasti saya membuat sesuatu yang lain dari mereka. Entah itu minuman, kopi, teh, atau enggak jajan snack. Biar aja mereka merokok, kita tetap mengkonsumsi yang kita pesan tadi itu, seperti itu. Kita mengalihkan sesuatu ke yang lain, ke yang hal yang lebih baik, lebih. Oh iya. Berarti kalau Bapak ini berarti tipikalnya, kalau tips and triknya buat pemirsa di rumah itu adalah tetap ikut nongkrong, tapi usahakan untuk tidak ikut merokoknya Pak ya. Mungkin bisa dialihkan ke, mungkin bisa beli minumnya aja, bisa ikut makannya aja. Ya betul. Dan kemudian
kita sendiri juga yang mengkondisikan tempat. Mungkin ketika lingkungan tersebut asapnya ngarah ke kita, mungkin kita yang mengalah. Pindahlah yang di mana posisi kita yang nggak terkena asap. Nah mungkin saya biasanya seperti itu, tetap menghargai kawan, tidak melarang, kita aja yang mengkondisikan diri kita agar tidak terkena dengan asap rokok kawan kita. Mungkin itu yang biasa saya lakukan. Ya baik Pak. Tadi kita juga sudah dengar ya dari Bapak kalau misalkan ada asap rokok ya pemirsa, itu Bapak sendiri itu tipsnya tuh kayak misalkan ada asap rokok ke arah kita saat menongkrong apa segala itu Bapak untuk menghindarinya Pak ya. Betul. Nah dari Bapak sendiri nih Pak, ada nggak sih kayak dampak yang timbul atau Bapak tuh pernah punya keluh kesah nggak sih sama orang-orang perokok aktif ini Pak? Kayak mungkin mengganggu kah menurut Bapak atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dicurahkan ke pemirsa atau ke rekan-rekan di sini. Ini pertama orang merokok banyak sekali ya. Iya Pak, betul sekali. Tapi kita rekan kerja, saya terus terang saja ketika ada rekan kerja itu di dalam satu ruangan dan ruangan tersebut memang tidak ada yang merokok. Kadang juga saya nggak sungkan-sungkan untuk menegur, gitu. Memang sudah kewajiban kita, ya kan, untuk menegur, untuk memberitahu bahwa kawasan untuk merokok itu ada sendiri. Gitu. Terus kalau misalnya dampaknya buat kita, saya juga pernah. Jadi ketika kita bekerja itu jadi tidak nyaman. Jadi tidak nyaman karena tadi itu, apalagi kita yang nggak pernah merokok ya kan, dengan asap rokok yang ada di ruangan, secara tidak langsung kan mengganggu kita. Jadi sudah kewajiban kita untuk memberitahu kawan kita gitu, bahwa tempat merokok itu ada tempatnya. Iya, betul. Berarti keluhan kesah dari Bapak itu ya kalau merokok tuh ya jangan di tempat umum ya Pak. Betul, ya ada tempatnya sendiri. Iya, itu juga bakal nurunin aktivitas kerja juga kinerja ya Pak ya. Ya baik. Mungkin terima kasih Pak Hugo atas sharing-sharingnya tentang gimana sih jadi perokok pasif di tengah-tengah perokok aktif ya. Mungkin kita hold dulu Bapak, sekarang kita beralih ke Bu Insi ya. Baik Bu In, jadi ini Bu, tadi kita sudah dengar dari Pak Hugo sendiri sebagai perokok pasif itu banyak sekali ya keluh kesahnya sebagai perokok pasif, mulai dari adanya penurunan kinerja karena terganggu, adanya kurangnya bisa ikut serta dalam nongkrong gitu karena mungkin terganggu juga ya Pak ya. Nah, jadi dari pandangan kesehatan sendiri itu seberapa besar sih Bu dampak yang ditimbulkan dari asap rokok tersebut Bu? Mungkin Ibu bisa dijelaskan Bu. Oke, dampak artinya dampak itu di sekeliling orang perokok ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya asap rokok ini mengandung 7.000 bahan kimia ya, terdiri dari gas dan partikel. Kemudian dari 7.000 itu ada 50 zat yang berbahaya yang bisa menginfeksi selaput mata, hidung, tenggorokan dan paru-paru. Ya, saluran pernafasan lah ya. Kemudian meningkat lagi menjadi penyebab kanker, hipertensi, gangguan reproduksi ya, seperti yang ada tertera di kemasan rokok ya, semuanya ada. Ya benar Bu, ada. Kemudian kalau kita berbicara tentang dampak otomatis pada perokok pasif ya, di sini kita sering dengar nggak kalau sebenarnya perokok aktif itu perokok pasif lebih resikonya lebih besar, lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Ya benar Bu. Kenapa sih gitu kan? Ya. Nah jadi asap rokok itu ada dua, ya ada yang namanya mainstream, itu asap rokok yang ditimbulkan dari mulut dalam. Bagian dalam ada yang bagian dihisap tuh kan? Iya Bu. Itu yang terhirup oleh rokok aktif. Nah kemudian ada yang namanya asap side stream. Itu asap yang keluar dari ujung tembakau yang terbakar, yang bagian depan. Ya, nah yang asap itulah yang akan terhirup oleh keliling perokok ya. Betul. Kalau dia menghirup yang dari dalam tadi yang mainstream ya. Dan dari dua asap rokok itu yang berbahaya adalah yang side stream ya. Itu yang dari tembakau yang terbakar. Nah itulah sebabnya kenapa perokok pasif itu resikonya sebenarnya lebih tinggi daripada yang aktif. Ya kasihan ya sebenarnya. Iya, betul. Korban justru dia lebih tinggi. Lebih tinggi resikonya. Resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena pada perokok pasif dia menghirup yang bagian side stream itu adalah karbon monoksidanya itu 10 sampai 30 kali lipat lebih tinggi daripada yang dihisap oleh asap mainstream. Dan 15 sampai 300 kali lipat amoniaknya daripada asap yang mainstream. Itulah yang menyebabkan bahaya. Jadi kalau dibilang dampak, potensinya itu sama, semua bisa. Kalau yang secara langsung terkena langsung bisa
iritasi mata itu yang secara langsung ya. Kalau yang membutuhkan waktu mungkin yang lebih meningkat lagi seperti kanker, kemudian ada paru-paru, penyakit pneumonia, bronkopneumonia, PPOK, itu semua potensinya sama. Bahkan mungkin lebih bisa lebih besar Bu ya. Ya karena itu sebabnya ya, menurut penelitian seperti itu, dia kandungannya lebih berkali-kali lipat pada asap yang side stream. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk perokok pasif sendiri memang ini ya Bu ya, lebih ada resiko tetap ya iya, Bu, bukan hanya sama potensi akan bukan hanya perokok aktif saja Bu ya. Ya baik. Nah mungkin pemirsa di rumah ini juga sering bertanya gitu Bu, gimana sih caranya membuat lingkungan hidup kita itu, setidaknya rumah kita dulu ya Bapak Ibu, itu tuh bebas dari asap rokok gitu Bu. Ada nggak sih Bu tips and trick dari Kemenkes atau gimana gitu Bu yang bisa dijelaskan tentang menciptakan lingkungan bebas rokok mulai dari rumah pribadi mungkin? Mulai dari rumah pribadi, otomatis berarti penghuni rumah itu sendiri ya, tidak boleh merokok. Kemudian, ataupun kalau dia merokok, tapi nggak mau keluarganya, anaknya, atau terutama kalau misalnya ada bayi, merokoklah di luar, jangan di dalam rumah atau di dalam mobil. Itu pun asap rokok itu residunya bisa menempel 3 jam di pakaian, di kulit, di mulut, jadi harus gosok gigi dan 3 jam masih tersisa. Jadi kadang mereka ngomong, saya ngerokoknya nggak di dalam rumah kok, di luar, tanpa mereka tahu bahwa sisanya itu bisa menjadi penyebab penyakit untuk anggota yang di rumah, anggota keluarga. Itu harus ganti baju lagi, seperti itu. Itu kalau untuk perokok ya. Kalau misalnya untuk yang tidak perokok, berarti kan aman ya keluarga ya. Jadi yang kedua, melarang ada tamu untuk merokok. Jadi memang harus mungkin ada tulisan ya, harap tidak merokok jika memasuki rumah ini ya, menggunakan bahasa yang santun seperti apa gitu. Kemudian berusaha menghindari lingkungan yang ada rokok ya, karena kalau misalnya udah tahu nih orang ini nggak suka rokok, biasanya lingkungannya juga udah tahu. Jadi mereka mungkin tahu, oh ini orang ini tidak merokok, gitu kan, karena udah ada tulisan, otomatis orang juga akan mengerti ya. Berarti Bu, untuk aktivitas merokok sendiri ini, kalau memang kita ingin menghindarinya ya pasti bisa ya Bu ya, untuk membuat lingkungan hidup kita termasuk rumah kita sendiri untuk bebas dari asap rokok itu jatuhnya itu dari kita dulu, ya, untuk orang dari lain. Pelakunya dulu dari kan, pelakunya dari yang dulu. punya rumah dulu. Ya baik Bu. Nah Ibu, kita juga tahu Bu, rata-rata sekarang itu perokok itu adalah perokok usia dini Bu. Seperti kita tahu, beda pada zaman dahulu mungkin Pak ya. Mungkin ada 1-2 hal ya yang melatar belakangi, tapi kalau sekarang itu lebih ke gaya hidup rata-rata. Nah, untuk perilaku merokok sendiri pada generasi muda ini Bu, ada nggak sih Bu cara untuk menghindarinya atau menyadarkannya generasi muda ini agar tidak merokok? Yang tadi saya bilang Bu, kayak SD aja sudah merokok sekarang Bu, bukan sesuai dengan undang-undang lagi yang 18 tahun ke atas kan Bu. Itu seperti apa Bu menurut pandangan Ibu? Jadi untuk remaja ya, bahkan sebelum remaja pun mereka sudah mungkin coba-coba, akhirnya mungkin karena nikotin kan membuat ketagihan, akhirnya dia menikmati, SD sudah ada yang merokok. Ya, jadi terutama sih kalau untuk mencegah remaja masuk ke dunia tersebut, pasti berangkatnya dari keluarga. Karena dia itu kan fondasi awal ya. Jadi pasti harus ada bimbingan dari orang tua. Ya dikasih tahu orang tuanya dulu. Jangan merokok, beritahu dia negatifnya apa, dampaknya seperti apa. Kemudian tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan ya, karena rokok itu merupakan sekarang larangan ya. Iya betul. Bahkan ada yang mengatakan itu haram sekarang. Iya betul Bu. Itu ya. Kalau sudah ibadahnya dia kuat, otomatis melakukan hal-hal yang haram itu, yang dikatakan haram pasti dia akan tinggalkan. Pasti akan meninggalkan seperti itu. Kemudian gunakan dengan aktivitas-aktivitas lain untuk mengalihkan, seperti mungkin ekstrakurikuler ya kalau anak-anak remaja ada berolahraga, membaca, ataupun apapun hobinya ya, main bola atau apa, jadi dialihkan. Kemudian ya seperti ya, menghindari lingkungan-lingkungan atau circle pergaulan yang kumpulan orang-orang perokok dihindari. Jangan berteman sama perokok karena susah ya. Selain jadi perokok pasif juga biasanya nanti penasaran ikut-ikutan, atau kadang diajak, ayo mau ikut ya. Ntar takutnya udah sekali 2 kali jadi kecanduan, wah jadi perokok ntar lama-lama. Iya Bu, berarti mungkin itu ya pemirsa. Jadi untuk yang punya anak atau mungkin para penonton yang masih remaja sendiri, sebisa mungkin untuk
memilah atau memilih pertemanannya ya mulai dari sekarang untuk tidak sebisa mungkin untuk tidak terjerumus menjadi perokok aktif ya Bu. Jadi selanjutnya ini ada sesi games, mungkin kita bisa sedikit santai dulu, relax dulu karena ini selanjutnya ada sesi games, jadi kita bisa santai dulu. Jadi sini ada sesi gamesnya yaitu ada pertanyaan acak, yang mana ini pertanyaan ini sendiri kita dapatkan saat kita kuesioner keliling di sini. Jadi masyarakat ada beberapa yang menitipkan pertanyaan untuk Bapak ya, sebagai testimoni dan juga Ibu sebagai pemateri dari Puskesmas. Jadi masing-masing dari Bapak dan Ibu akan mengambil 2 pertanyaan yang ada sekarang ini, ada di toples ini. Nanti mekanismenya Ibu mengambil 2 pertanyaan, selanjutnya akan diberikan ke saya akan membacakan pertanyaan tersebut, lalu Ibu bisa untuk menjawabnya Bu, seperti itu. Mungkin kita kocok dulu ya Bu ya. Bu, dipersilakan untuk dipilih Bu. Langsung 2? Iya, langsung 2 aja Bu. Sip. Ya, sip. Misi Bu, terima kasih Bu. Baik, saya buka, saya izin untuk membacakan. Jadi pertanyaan yang pertama untuk Bu Insiah, yaitu apa yang harus dilakukan orang tua, wali, atau orang sekitar untuk bisa menanamkan cara mengendalikan diri dari kebiasaan remaja yang merokok? Seperti itu Bu. Kalau dari orang tua, pasti utamanya mencontohkan dulu ya, orang tuanya jangan merokok. Karena kalau orang tuanya sendiri merokok, nggak bakal didengerin sama anaknya, itu ayah merokok gitu kan misalnya. Jadi orang tuanya harus mencontohkan dulu, kemudian memantau ya, memantau segala aktivitas anaknya. Misalnya pulang sekolah, jam 1 kok jam segini belum pulang, mampir kemana nih, jangan-jangan pulang mampir merokok. Jadi memang sebagai orang tua sangat berat tanggung jawabnya ya. Apalagi remaja sudah mulai dia ada gejolak melawan, memberontak seperti itu ya. Kadang agak-agak susah ini remaja. Bahkan katanya mengobati remaja yang kecanduan merokok dengan orang tua itu keberhasilannya lebih kecil yang remaja. Ya, karena betul. Dia tidak punya rencana untuk kapan berhenti merokok, dia tidak paham dampaknya apa. Karena pikirannya masih muda, taunya masih senang-senang. Iya, gitu. Betul Bu. Seperti itu. Jadi ya pemantauan ketat oleh orang tua, kemudian di sekolah mungkin bisa dibuat program, ada guru khusus yang mendampingi anak-anak supaya jangan merokok, sampai ada yang merokok mungkin ada hukuman atau ada denda yang diberlakukan di sekolah. Iya, baik pemirsa. Terima kasih Bu. Mungkin berarti maksud dari Bu Insiah sendiri itu kita untuk menghindari merokok itu sebagai remaja juga ini ya Bu ya, harus dari orang tuanya dulu ya Bu ya. Orang tuanya sebisa mungkin untuk tidak merokok dulu sebagai karena balik lagi orang tua sendiri itu ada cerminan dari anaknya ya kelakuannya. Baik Bu. Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan kedua dari pertanyaan acak ini. Jadi berapa persen angka keberhasilan berhenti merokok melalui konseling Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Melalui konseling ya. Jadi sebenarnya memang penata laksanaan untuk pecandu rokok ada 2 ya. Ya baik. Melalui konseling dan melalui farmakologi. Farmakologi itu menggunakan obat ya, tapi awal menggunakan konseling dulu. Yaitu kalau untuk konseling ini tergantung lagi pesertanya. Jadi apakah remaja atau orang tua. Nah, angka yang sulit untuk turun ini keberhasilannya, angka yang kecil itu adalah pada remaja. Iya, Bu. Seperti itu. Tapi untuk seandainya pecandunya ini orang tua, apalagi dia sudah menderita penyakit seperti PPOK, diabetes, hipertensi, dia akan pasti lebih berpikir. Dengan konseling saja biasanya sudah berhasil. Karena kan kita kasih gambaran, karena pikiran orang tua dengan anak muda itu beda. Ya, orang tua tuh udah memikirkan, saya kalau bakal merokok terus, anak saya gimana? Nanti nggak ada yang carikan nafkah. Nanti saya, anak istri bagaimana? Pekerjaan gimana? Kalau meninggal di usia muda bagaimana? Pasti ada bayangan ke situ. Kalau untuk konseling saja, angka keberhasilannya masih lebih tinggi. Konseling aja untuk peserta yang orang tua itu angka keberhasilannya masih lumayan baik ya menurut penelitian. Nah kalau remaja ini sebenarnya agak susah ya, kadang nanti dia di konseling berhenti, ntar kumpul lagi sama temennya karena balik lagi. Iya pergaulan kan. Iya betul. Dan dia pemikirannya beda sama orang tua, jadi tahunya kan anak-anak sekolah seneng-seneng ya, belum ada pikiran untuk bekerja, belum ada beban pikiran tanggung jawab seperti orang tua. Dan kalau misalnya dengan konseling saja tidak berhasil, sebenarnya ada cara menggunakan farmakologi ya, seperti ada tuh kayak permen karet gitu,
Dia mengandung nikotin, tapi itu sebagai efek untuk mengurangi withdrawal tuh kayak biasanya kalau orang merokok tapi tiba-tiba diberhentikan secara tiba-tiba itu akan apa ya bahasanya kayak bukan sakau apa ya, kayak nggak fokus, kadang dia pusing. Kalau nggak ngerokok kan katanya beda rasanya ya Bu ya. Beda, betul. Kayak pusing, kadang ada yang nggak kuat bangun, ada yang nggak punya ide katanya, ngerokok dulu baru. Nah itu ada seperti kayak permen karet gitu, jadi dia dosisnya tuh rendah tapi dia perlahan nanti bisa mengalihkan. Oh baik, berarti memang kalau mau konseling ini memang ampuhnya memang untuk saat ini memang ke yang orang tua ya Bu ya. Untuk remaja memang masih agak sulit ya Bu ya. Mungkin memang bisa dilihat kalau konseling sendiri itu ampuh karena ke orang tua mungkin gara-gara mungkin orang tua tuh sudah paham lah kalau dia sedang sakit, dia sedang apa itu dia lebih paham. Sedangkan balik lagi remaja itu pemikirannya memang masih muda, masih ingin senang-senang, jadi maupun dikasih konseling ataupun apapun itu memang masih akan tidak bebal lah istilahnya Bu ya. Ya baik. Masih masa bodoh lah mereka. Iya betul. Seperti orang tua. Banyak juga godaannya kan. Iya betul. Lihat temannya gitu ngerokok sudah pengen ya digoda lagi apalagi kalau gratis, apalagi kalau dia ngeluarin duit ada lagi gitu. betul. Baik Bu, terima kasih. Mungkin kita beralih ke Pak Hugo dulu. Bapak bermain Pak. Oh siap. Jadi ini seputar perokok sebagai perokok pasif Pak. Yuk. Berapa nih? 2? Ambil 2 Pak. Silahkan Bapak. Sip. Yuk. Ya, siap. Baik Pak, jadi ini saya izin untuk pertanyaan pertama untuk Pak Hugo, yaitu menurut Bapak siapa yang lebih banyak memberikan pengaruh dalam perilaku merokok? Maksudnya ini kayak misalkan perilaku merokok dari seorang anak atau individu tuh paling banyak dipengaruhi gara-gara pergaulannya kah, orang tuanya kah, atau sanak saudaranya? Mungkin Bapak sendiri bagaimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya dulu pernah muda, iya, Pak. Jadi sebenarnya lebih dominan ke lingkungan. Lebih dominan ke lingkungan karena ya tadi itu coba-coba awalnya ya kan, apalagi barangnya gratis kan. Terus kemudian ketika temannya bilang kamu nggak keren gitu kan, di hal-hal seperti itu, dipancing-pancing seperti itu. Nah, jadi timbullah di situ. Jadi keinginan yang tadinya nggak perokok karena ditantang begitu sama teman-temannya, karena lingkungan juga seperti itu jadi coba-coba. Iya, jadi coba-coba. Jadi menurut saya lebih dominan kepada lingkungan. Lingkungan Pak ya. Berarti memang sih Pak agak susah sih kita sebagai remaja itu. Beberapa teman saya juga ya gara-gara pergaulannya Pak, makanya ikut terjun ke menjadi perokok aktif itu. Apalagi kalau sudah direndahkan istilahnya Pak, kayak masa kamu nggak ngerokok, orang kita semua aja ngerokok gitu kan Pak. Makanya itu biasanya akas tertantang tersebut, maupun dia nanti bisa apa dia sakit apa dia tidak memedulikan gitu Pak. Yang penting dia bisa dianggap ada di mata teman-temannya seperti itu. Apalagi aktivitas merokok sendiri ini kita tahu juga aktivitas yang jadi habit ya, apalagi untuk daerah-daerah besar, kota juga itu Pak ya. Itu menjadi kegiatan yang lumrah gitu Pak, apalagi untuk anak muda gitu. Sampai kita sadari sebenarnya juga merokok ini sebenarnya punya dampak yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Insyah juga, bahwa dampaknya sangat banyak ya Bu ya. Ya. Baik Bapak, selanjutnya ya. Dan kemudian Mas, ketika kita masih sekolah dulu ya kan, rokok itu sangat mudah didapat. Iya betul Pak. Iya. Dulu itu mungkin harus beli bungkusan ya. Kalau sekarang dengan uang 5.000 bisa dapat 3. Yang sekarang jadi pertanyaan kita kan, sang anak sekolah itu sudah di atas 5.000. Betul. Jadi Pak, mungkin hari itu mereka tidak bisa beli, suatu saat bisa beli karena terjangkau. Di sekitar kita, di lingkungan kita ada yang jual-jual barang-barang seperti itu gitu kan, dengan eceran. Nah itu sangat memudahkan sekali remaja kita untuk mencoba-coba. Iya Pak, aksesnya sekarang lebih mudah ya Pak, dipermudah. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Iya. Gitu. Sekarang kita nggak bisa nyalakan pihak yang jualan juga, karena mereka juga mencari nafkah, tapi ya itu sekarang memang lebih mudah dan lebih bervariasi memang Pak, bentuk-bentuknya Pak. Ya. Jadi mungkin ya itu ya untuk pesan juga buat orang tua di sana. Mungkin ya tadi sudah kita bahas juga untuk buah hatinya lebih dijaga lagi, lebih dinaungi lagi agar tidak terjerumus sebagai perokok aktif ya. Nah,
Baik Bapak, ini ada pertanyaan kedua dari pertanyaan acak ini. Jadi, apakah Bapak merasa terganggu dengan asap rokok para perokok aktif, Pak? Ya, sangat terganggu. Sangat terganggu, Pak. Sangat terganggu. Jadi Kenapa, mungkin Pak? pesan saya buat perokok aktif ya kan, harus tahu posisi dia lah. Untuk kalau misalnya merokok itu harusnya di mana sih? Ya, tahu tempat lah, Pak, harus ya. tahu tempat. Karena ya memang harus sadar, dan kita yang terutama yang bukan perokok ataupun perokok pasif, jangan sungkan untuk menegur, untuk menyampaikan, untuk memberitahu kepada perokok aktif tempatnya perokok itu di mana sih, ya kan? Harus tahu, oh tempat umum misalnya di mana, ya harus tahu diri lah, ya kan? Mungkin itu aja. Iya, misalnya kita juga sering lihat ya Pak, banyak gambarannya selama di Desa Bukit Raya ini, kayak di ruangan ber-AC, ruangan tertutup, bahkan di dalam kamar pun setelah kami kuesioner itu ternyata ada Pak, masyarakat-masyarakat tuh yang merokok, bahkan bukan 1-2 batang, bahkan 1 bungkus mungkin di dalam ruangan gitu. Jadi kita bisa bayangkan ya pemirsa sendiri, itu bagaimana dampak dan akibatnya gitu bagi manusia-manusia yang ada di dalam ruangan tertutup tersebut ya Pak ya. Karena kita juga berpikir ya Pak, kita nggak ngelakuin, tapi kalau kita sakit kan agak merugikan kita juga Pak ya. Makanya mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang masih merokok mungkin dari sekarang bisa dikurangi ya Pak. Nggak minta untuk langsung berhenti, mungkin bisa dikurangi dulu ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hugo dan Bu In setelah menjadi pemateri kita pada hari ini dan narasumber. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar atas luang waktunya hari ini. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Mungkin setelah ada penyampaian dari Bu In dan Pak Hugo tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa saya ulangi lagi, merokok ini adalah kegiatan yang sangat merugikan, baik untuk keluarga kita, teman, bahkan masyarakat luas, karena kita tidak tahu apa saja kandungan yang berada di dalam rokok tersebut dan bahaya apa saja yang dibawa oleh asap rokok tersebut. Hal inilah yang menjadikan rokok ini sangat berbahaya, apalagi di zaman sekarang dapat kita lihat bahwa rokok ini sangat di sebelah mata, dipandang sebelah mata, dan sangat diacuhkan lah. Jadi mungkin pesan dari saya sendiri untuk para perokok ya tadi, untuk mungkin bisa dikurangi dan mulai mengganti kebiasaannya yang dari merokok di dalam ruangan tertutup dan ber-AC, mungkin bisa untuk berada di ruangan terbuka atau bukan di tempat umum seperti itu. Ya baik, akhir kata, saya Farid Ramadhani Yulianto sebagai MC pada hari ini. Saya izin pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bukit Raya.